Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Presiden berapa jam yang lalu memerintahkan kami berdua dengan Menteri Kesehatan untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang perkembangan kasus COVID-19 dan langkah antisipasi menghadapi varian Omikron. Omikron telah teridentifikasi di 150 negara dan menimbulkan gelombang baru dengan puncak yang lebih tinggi di berbagai negara di dunia, seperti di Amerika, di Inggris, di Eropa lain. Indonesia bukan tidak mungkin dapat mengalami hal yang sama, dan kami melihat sudah ada tanda-tanda mulai masuk di Indonesia karena ada peningkatan data yang akan saya jelaskan kemudian. Namun kita tidak perlu panik, tetapi kita semua harus waspada menghadapi ini, karena pengalaman kita menghadapi Delta varian kemarin. Sebagai data penunjang, saya ingin sampaikan pada teman-teman semua, hari ini jumlah kasus mencapai 802 kasus. Tetapi sebagian besar, saya ulangi, sebagian besar disumbangkan oleh PPLN atau perjalanan luar negeri. Dari 537 kasus di Jakarta, 435 kasus berasal dari PPLN atau perjalanan luar negeri. Oleh karenanya, untuk kesekian kalinya, kami sekali lagi menghimbau masyarakat untuk tidak berpergian dulu ke luar negeri dalam 2-3 minggu ke depan untuk menjaga penularan yang makin cepat dari luar negeri. Kami akan terus memonitor secara ketat perkembangan dan akan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Perawatan di rumah sakit akan menjadi salah satu indikator utama. Kami akan high alert atau siaga utama ketika bor mendekati 20-30% di rumah sakit. Dari hasil pengamatan terhadap pengalaman negara lain, puncak varian Omikron mencapai puncaknya dalam kisaran waktu 40 hari, lebih cepat dari varian Delta. Untuk kasus Indonesia, kita perkirakan puncak gelombang karena Omikron akan terjadi pada bulan awal Februari. Sebagian besar kasus yang terjadi diperkirakan akan bergejala ringan, sehingga nanti strateginya juga akan berbeda dengan varian Delta. Indonesia saat ini jauh lebih siap dalam menghadapi potensi gelombang varian Omikron. Tingkat vaksinasi kita sudah tinggi, jauh lebih tinggi daripada bulan Juli tahun lalu. Kapasitas testing dan tracing kita juga lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Sistem kesehatan kita juga sudah lebih baik dalam hal obat-obatan, termasuk obat Molnupiravir dari Merck yang sudah didatangkan oleh Menteri Kesehatan. Tempat tidur di rumah sakit, tenaga kesehatan, oksigen, dan fasilitas isolasi terpusat jauh lebih bagus saat ini. Dengan berbagai kesiapan tersebut dan belajar dari pengalaman yang lalu, saya yakin kasus tidak akan meningkat setinggi negara lain. Namun syaratnya kita semua harus disiplin. Saya ulangi, kita semua harus disiplin dan kita harus kompak. Keberhasilan kita mengendalikan varian Omikron tidak mungkin dapat dicapai tanpa kerjasama semua pihak, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan saya berharap kita semua sekali lagi kompak, tidak perlu saling menyalahkan, karena ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa memitigasi sehingga dalam keadaan yang terkendali atau dampak yang minimal. Sebagai penutup, saya sampaikan sekali lagi, kasus kemungkinan akan naik, tetapi kita jangan panik. Kita harus tetap waspada dan terus bekerja sama. Kita harus bersatu dan menghadapi musuh bersama, yaitu varian Omikron. Karena hanya dengan bersatu, kita bisa mengatasi gelombang baru dan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami dan Pak Menko diminta untuk menyampaikan ke media mengenai perkembangan terakhir kasus Omikron di Indonesia. Rekan-rekan media yang kami hormati, Omikron sudah menyebar lebih dari 150 negara dan juga sudah masuk ke Indonesia. Ciri-ciri dari varian ini adalah peningkatan jumlah kasusnya akan sangat cepat, akan sangat banyak,
namun baiknya relatif lebih ringan. Data penelitian menunjukkan 30-40% lebih ringan untuk pasien yang masuk ke rumah sakit. Oleh karena varian Omikron ini sudah masuk ke Indonesia, kami sampaikan pesan melalui rekan-rekan media untuk kita bisa menenangkan warga. Karena pasti akan ada kenaikan kasus yang cukup tinggi dan cukup cepat. Kita harus tetap waspada dan hati-hati, kita harus siaga, namun tidak perlu panik. Karena kasus yang masuk ke rumah sakit akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kasus sebelumnya pada saat gelombang Delta. Kami juga titip pesan ke rekan-rekan media untuk bisa menyampaikan ke seluruh warga bahwa cara menanggulangi menghadapi Omikron ini sama seperti cara menghadapi varian-varian lain. Sama dengan seperti kita menghadapi virus SARS-CoV-2 di pandemi COVID-19 ini. Yang nomor satu yang paling penting, kita harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker itu adalah hal utama yang harus kita lakukan. Hal kedua juga penting agar kita disiplin melakukan surveillance, testing. Kalau kita memang sudah terasa tidak enak, jangan ragu untuk tes PCR. Kami akan segera meningkatkan reagen-reagen PCR yang bisa mendeteksi Omikron. Kemudian kalau memang kita sakit, ya lebih baik kita isolasi. Karena Omikron ini umumnya ringan, kita akan menyiapkan strategi perawatannya bukan di rumah sakit, tapi strategi perawatannya lebih isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi terpusat. Sehingga banyak rakyat yang terkena nanti bisa sembuh sendiri di rumah sakit dengan layanan telemedicine dan obat-obatan yang nanti akan kita bantu. Strategi yang ketiga adalah pastikan bahwa vaksinasi dipercepat. Saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, terutama orang-orang tua kita, para lansia belum vaksin, harus segera divaksin. Mereka adalah orang-orang yang harus kita lindungi karena merupakan segmen yang paling lemah untuk masuk ke rumah sakit dan wafat. Mari kita percepat vaksinasi primer untuk orang-orang tua kita. Dan yang terakhir, pemerintah sudah mempersiapkan rumah sakit. Kita memiliki 80.000 tempat tidur yang siap sekarang, yang sudah terisi 3.000, jadi kita masih punya room yang cukup banyak, dan kita masih bisa meningkatkan jumlah kamar rumah sakitnya ke angka 150.000. Kembali dari 3.000 yang sudah didiami sekarang oleh pasien COVID. Kita juga sudah menyiapkan obat-obatannya, 400.000 molnupiravir, antivirus yang baru dari sudah datang di Indonesia. Kita juga sudah memastikan protokol kesehatan yang baru untuk perawatan di rumah sakit, belajar dari pengalaman yang lama sudah kita siapkan. 16.000 lebih oksigen generator sudah kita distribusikan ke seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, dan lebih dari 36 oksigen generator sudah kita pasang di rumah sakit remote di luar Jawa. Sekali lagi teman-teman, kita tetap waspada, kita hati-hati, kita siaga, tidak usah panik melihat kenaikan kasus nantinya. Insya Allah seperti yang Pak Menko sampaikan, kalau kita bekerja bersama, kita pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.